Saya hanya seorang mahasiswa hukum, namun saya dimanfaatkan oleh orang asing, kehilangan keperawanan saya. Yin Xiaoqi, kakak perempuan Yin Xiage. Xiage. Kakak ada apa? Yang Fan punya utang judi. Dan dia mengejarku untuk memukulku. Aku hamil. Xiage. Xiage, tolong bantu aku. Bisakah kamu meminjamiku uang? Aku harus bersembunyi. Kalau tidak, dia akan memukulku sampai mati. Dia akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir, kakak. Saya punya 200.000 di kartu ini. Ambil dan gunakanlah. 200.000. Aku masih harus melahirkan. Bagaimana 200.000 cukup? Jam tangan ini. Jam tangan ini seharusnya bernilai sesuatu. Menjualnya akan cukup. Jam tangan itu. Bos, cepat. Bantu aku mengubah jam tangan ini menjadi uang tunai. Nona, mohon tunggu sebentar. Ketua Yu, kami punya berita tentang jam tangan itu. Siapkan mobilnya. Ya. Wanita dari Star Rizky Hotel tadi malam. Apakah itu Anda? Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong jangan gugup. Ini adalah Ketua Grup Long Yu kami. Tuan Yu Yanchan. Tadi malam Ketua Yu dibius. Dan Anda menghabiskan malam bersamanya. Ketua Yu kami secara khusus datang untuk membalas kebaikan Anda. Aku tidak percaya Yin Xiage benar-benar menyelamatkan ketua. Tapi sekarang, penyelamat Yu Yanchan adalah aku. Ya. Aku adalah wanita tadi malam. Untuk menyelamatkanmu tadi malam, aku benar-benar mengalami banyak kesulitan. Aroma pada dirinya berbeda dari tadi malam. Permisi. Halo Xiage, aku pergi ke luar negeri menghindari utang. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. 6 tahun kemudian. Yin Tian putri Yin Xiage. Mama, aku tidak mau memakai pakaian seperti ini lagi. Aku tidak suka orang lain melihat tanda lahirku. Sayang, tanda lahir ini adalah hadiah dari surga. Ayahmu juga punya. Lalu di mana ayahku? Tidak mungkin. Kamu dan ayahku melahirkan aku, kan? Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Kan tanda tanya. Mama harus menjawab telepon dulu. Mobil yang Mama panggil akan segera tiba. Warnanya hitam. Halo? Yang hitam itu yang Mama panggil. Paman. Paman sana tampan. Persis seperti ayah yang kubayangkan. Paman bukan ayahmu. Pertemuan adalah takdir. Paman sana tampan. Apakah Paman mau menjadi ayahku? Mamaku pandai di ruang tamu dan di dapur. Menikah ini akan menjadi keuntungan besar. Tian. Tian, bagaimana kamu bisa lari sampai sini? Ini bukan mobil yang Mama panggil, cepat keluar. Anda harus mengawasi anak Anda. Paman tidak boleh jahat pada mamaku. Tian, Paman ini tidak salah. Mama tidak menjagamu dengan baik. Ayo, minta maaf kepada Paman ini. Lalu kita akan pergi. Maaf. Dia cukup pandai mendidik anak-anak. Dia seorang ibu yang cakap. Tidak apa-apa. Tian, mulai sekarang, kamu tidak boleh lari-lari. Kamu membuat Mama sangat ketakutan. Apakah kamu mengerti? Mama hanya punya kamu sebagai keluarga. Ya, aku akan mendengarkan Mama. Pengacara Yin. Gugatan hukum terakhir ditangani baik. Umpan balik clean, semuanya cukup baik. Mitra pengelola firma hukum. Terima kasih, Supervisor. Saya akan terus bekerja keras. Saya masih ada beberapa kasus yang ditangani. Saya hanya tidak tahu apakah pengacara Yin bersedia mengambil alih kasus-kasus itu. Supervisor sebagai seorang pengacara, jelas tentang konsekuensi pelecehan seksual. Bukan berarti Anda tidak tahu.
Sulit menang gugatan pelecehan seksual? Tidak ada pengawasan di sini. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya melecehkan Anda secara seksual? Anda mau lari kemana? Lepaskan saya. Anda berani menyentuh orang saya? Ketua Yu, saya salah Ketua Yu. Saya tidak tahu dia orang Anda. Jika saya tahu, saya tak berani meski Anda membunuh saya Ketua Yu. Pergi sana. Tolong beri saya kesempatan lagi. Ketua Yu, Ketua Yu. Ketua Yu, saya salah. Ketua Yu. Terima kasih untuk yang tadi. Kantor hukum Anda berantakan. Apakah Anda tertarik untuk datang bekerja di grup Long Yu? Grup Long Yu, perusahaan 100 teratas global itu, dengan nilai pasar ratusan miliar. Saya bisa bekerja di grup Long Yu. Anda pasti menipu saya kan? Pengacara Yin kami datang ke sini khusus untuk Anda. Kami dengar Anda yang terbaik dalam menangani sengketa hak asuh. Ketua Yu, apakah Anda sudah menikah? Tidak. Belum menikah, tapi tetap rawat anak dan tinggalkan ibu? Ketua kaya memang bajingan. Apakah Anda punya kekhawatiran? Berapa gajinya? Katakan saja berapa yang Anda harapkan. Per bulan. 50.000. Gaji tahunan 10 juta. 10 juta? 10 juta? Ketua memang kaya dan mewah. Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda dapatkan kembali anak. Besok Anda akan mulai bekerja di grup Long Yu. Sayang kamu duduk di sini sebentar dulu. Mama harus pergi mencari paman ketua untuk membicarakan pekerjaan. Kamu tetap di sini dengan para paman dan bibi ini dan bersikap sopan. Baiklah. Siapa yang membawa anak ini ke perusahaan? Halo Paman. Namaku Yin Tian Tian. Mamaku adalah Jin Siaga yang bergabung hari ini. Hari pertama kerja dan sudah membawa anak ke perusahaan. Biar saya beritahu Anda, untuk setiap hari Anda berada di perusahaan, Anda harus menciptakan nilai sehari penuh untuk perusahaan. Bagaimana Anda bisa menciptakan nilai? Pergi, pelantai. Nah, tuangkan saya segelas air. Ingat, saya hanya minum air yang bersuhu 36,5 derajat. Mengapa airnya sangat dingin? Tian Tian. Sayang kamu baik-baik saja. Mama, Tian Tian sangat patuh dan selalu sangat sopan. Tapi aku tidak tahu apa kesalahanku. Jelaskan diri Anda. Ketua Yu, ini semua karena Yin Siage membawa anaknya di hari pertama kerja. Perusahaan kita tidak mungkin mendorong perilaku semacam ini. Pengacara Yin membawa anaknya adalah dengan izin saya. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya mempengaruhi suasana perusahaan? Saya tidak akan berani. Perusahaan kami selalu berorientasi pada manusia. Anda mengabaikan filosofi perusahaan dan menindas yang lemah. Saya menghukum Anda. Paman karena supervisor si. Biarkan aku menepel lantai dan mengambil air. Kalau begitu biarkan dia yang mengurus kebersihan perusahaan. Mengambil air untuk namaku. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Baiklah. Tolong beritahu mereka. Perusahaan memahami kerja keras setiap orang tua. Setiap karyawan dapat membawa anak-anak mereka ke perusahaan. Hari ini adalah hari anak 1 Juni. Perusahaan mengadakan karnaval orang tua anak. Biarkan karyawan bawa anak berpartisipasi. Ya. Pergi. Semuanya kembali bekerja. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Yu. Terima kasih saya bisa melakukannya sendiri. Saya tidak akan merepotkan Anda. Jika ada lain kali keluar sendiri. Ya. Mama, aku ingin belajar dengan giat dan menjadi anak terbaik. Agar semua orang tua di dunia akan iri pada Mama. Anak ini sangat senang pergi ke sekolah. Aku pergi sekarang. Baiklah. Jadilah anak baik. Jadilah penurut, pelan-pelan. Tante, Kak, kenapa kamu ada di sini? Tante tidak bisakah Anda membaca? Ini adalah taman kanak-kanak. Tentu saja aku di sini untuk sekolah. Uang sekolah di sini lebih dari 1 juta. Bagaimana mungkin kamu bisa membayarnya? Perusahaan baru ini manusiawi. Ini bosnya, yang secara pribadi mengatur agar Tian-Tian datang ke sini untuk sekolah. Kalau begitu bosmu cukup baik. Memang, mulai sekarang dengan kedua anak di sini,
Mereka bisa saling menjaga. Aku akan jauh lebih tenang. Ayo Tian. Pakai tas ranselmu. Cepat pergi ke sekolah dengan Xiao Guo. Ya. Aku tidak mau menjadi teman dengan orang miskin. Anak-anak itu plin-plan. Mereka suka sekali bicara omong kosong. Tian, jangan marah. Tante, sekarang sudah baik-baik saja. Aku juga butuh waktu lama untuk mempersiapkan diri secara mental sebelum memutuskan genggam tangan Xiao Guo yang menupil. Ini juga bagus. Jadi aku tidak perlu mencuci tangan lagi. Sampai jumpa, Mama. Baiklah, sampai jumpa. Kak, kalau begitu aku pergi sekarang. Baiklah. Yin Xiage. Kenapa kamu selalu menghantuiku? Berhenti bermain. Cepat kemari dan kerjakan PR-mu. Berhenti bermain. Di dalam botol itu, ada apa dengan tikus mati itu? Sekolah menyimpannya. Hari ini giliranku dan mengurusnya. Benda kecil ini mati hanya dengan sentuhan Rinam. Cukup menyenangkan. Benar-benar keturunan ayahmu. Jika keluarga Yu tahu, kita berdua akan hancur. Terkutuk untuk apa? Saya beritahu kamu, jika dia tidak belajar dengan giat, dia pasti akan hancur di masa depan. Berapa pekerjaan rumah yang sudah kamu kerjakan? Tidak perlu. Yan Chan, masalah kecil ini, saya akan menanganinya. Sudahlah. Rapat Dewan Sekolah besok. Aku akan langsung pergi ke sekolah untuk memeriksa. Jaga dia baik-baik. Ya. Kita berdua sedang berjalan di atas tali tipis sekarang. Kamu sebaiknya bersikap baik. Kalau kamu rusak impian saya menikah kaya, jangan salahkan saya jika saya tanpa belas kasihan. Mama, lepaskan aku. Aku akan membuangnya sekarang juga. Buang saja. Tidak perlu itu. Pergi dan berikan itu kepada Yen Tian kecil itu. Guru yang bunuh. Yen Tian, kau kemari. Yen Tian, lihat, di kelas keluargamu adalah yang termiskin dan itu satu hal, tapi kau juga menyiksa hewan. Ini benar-benar keterlaluan. Botol ini bukan milikku. Itu bukan milikmu. Aku baru saja menemukannya di ranselmu. Kau bilang itu bukan milikmu. Dan itu bukan milikmu. Apa kau punya bukti? Guru Yang, beban pembuktian Anda pada Anda. Anda yang seharusnya membuktikan bahwa botol ini milikku. Bukan aku yang membuktikan bahwa botol ini bukan milikku. Apa yang kau bicarakan? Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Tidak heran. Kau akan bertindak seperti ini. Ini semua karena si miskin, Gen yang bekerja. Guru Yang, meskipun aku masih muda, aku sudah belajar cukup banyak tentang hukum. Ini adalah pencemaran nama baik yang disengaja. Anak berusia 5 tahun, yang bahkan belum bisa mengenali semua kata, dan berbicara tentang pengetahuan hukum. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau bisa menghafal kitab undang-undang hukum perdata. Aku tentu tahu caranya. Beraninya kau membantahku? Aku tidak salah. Hak apa yang Anda miliki untuk memukulku? Masih tidak mengakuinya ya? Paman, Apakah sakit? itu memang sangat sakit. Dengan paman di sini, tidak sakit lagi. Ada apa di sini? Direktur, Anda datang tepat pada waktunya. Yin Tian ini menyiksa hamster kecil yang kami pelihara di kelas kami sampai mati. Lihat anak sekecil itu. Namun begitu menakutkan. Lalu di kelas kami. Ini semua adalah permata kecil yang berharga. Jika mereka disesatkan olehnya, itu akan sangat buruk. Jadi saya sarankan agar dia dikeluarkan hari ini. Guru Yang, orang yang benar, tidak takut fitnah. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Direktur lihat, anak sekecil itu mengucapkan kata-kata yang begitu muluk. Saya jelas menemukan hamster ini di ranselnya. Apa kebenarannya? Cek rekaman pengawas akan jelas. Tidak perlu memeriksa rekaman pengawas. Direktur, sebenarnya di kelas,
Banyak orang tua siswa tidak bersedia Yin Tian Tian si udik ini untuk diterima di sekolah kami. Mereka takut dia akan merusak anak-anak mereka. Oleh karena itu, saya percaya akan lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkannya. Jika tidak akan sulit bagi kami untuk mengelola di masa depan. Yin Tian Tian, biar saya beritahu Anda, sekolah kami tidak menerima siswa dengan perilaku tidak pantas. Segera hubungi orang tua Anda. Datang dan selesaikan penarikan diri. Ayo pergi. Terlepas dari kebenaran masalah ini, sekolah adalah tempat untuk mengajar dan membina. Etos sekolah adalah mendidik semua tanpa diskriminasi. Apakah begini cara Anda mengajar siswa? Ini adalah urusan internal sekolah kami, bukan untuk orang luar seperti Anda ikut campur. Jangan ikut campur urusan orang lain. Saya adalah orang tuanya. Kau adalah ayah dari si miskin ini. Jadi kenapa kalau saya? Jadi kenapa kalau saya bukan? Kenapa kau bertindak begitu sombong? Karena kau adalah ayahnya. Itu bahkan lebih baik. Berpikirlah jernih. Pergi dari sini. Langsung bawa dia untuk urus penarikan diri. Jika tidak, saya akan melaporkan kepada Dewan Sekolah. Dan insiden penyiksaan hewannya akan dikritik secara publik. Maka semua orang akan melihat karakter seperti apa yang dia miliki. Mari kita lihat siapa yang akan berani menerimanya di masa depan. Anda tidak punya kesempatan. Guru yang Weila dipecat. Dan dia akan dituntut sesuai hukum. Sebagai seorang guru, dengan perilaku tidak pantas, dan menghina siswa, serta orang tua mereka. Anda bahkan memukul siswa. Kau membuatku mati. Kau pikir kau siapa? Dasar si miskin. Kau bilang akan mengeluarkanku? Dasar bocah nakal. Sekarang aku bahkan mulai mengasihanimu. Bukan hanya kau. Tumbuh dari kandang ayam. Ayahmu ada yang salah dengan kepalanya. Aku juga tidak tahu berapa banyak orang yang ditiduri ibumu untuk mendapatkanmu surat penerimaan ini. Karena kita sempat menjadi guru dan murid. Aku gurumu akan beri nasihat. Kelas yang tidak bisa kau paksakan dirimu masuk. Jangan mencoba memaksakannya. Taman kanak-kanak Norton. Bukan untuk orang sepertimu. Orang miskin untuk bersekolah. Saya juga akan beri nasihat. Bukan berarti pembalasan tidak akan datang. Waktunya saja yang belum tiba. Bukankah kau bilang akan mengusirku? Mengapa sudah begitu lama? Dan masih belum ada pergerakan? Baiklah. Cepat beritahu keamanan. Suruh mereka berdua diseret pergi. Keamanan. Apa yang Anda lakukan? Kepala sekolah, mengapa Anda di sini? Saya akan memukul Anda. Bodoh buta. Kepala sekolah, mengapa Anda memukul saya? Saya justru memukul Anda. Mulai sekarang, Anda dikeluarkan. Mengapa kepala sekolah? Anda berani menyinggung Ketua Yu dari grup Longyo. Dan Anda masih bertanya mengapa? Tidakkah Anda tahu bahwa sekolah ini dikendalikan oleh grup Longyo? Ketua Yu, maaf Ketua Yu. Itu salah, saya tidak menyadari penting Anda. Saya menyinggung Anda. Ketua Yu tolong, jangan usir saya. Sangat sulit bagi saya untuk masuk ke taman kanak-kanak Norton. Seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan saya ini. Ketua Yu, tolong jangan usir saya. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Ketua Yu, saya minta maaf. Sebagai dekan kemahasiswaan sekolah, dengan insiden besar seperti ini terjadi, saya tidak bisa lari dari tanggung jawab. Saya akan mengundurkan diri secara sukarela dan mengeluarkan pengumuman publik untuk membersihkan nama Tian Tian. Ayo pergi. Ketua Yu tolong jangan usir saya. Ketua Yu. Saya minta maaf Ketua Yu. Saya akan berusaha untuk meningkatkan ambang batas untuk guru sekolah. Selidiki secara menyeluruh. Siapa yang membunuh hamster itu? Ya. Paman memberitahu Anda, jika Anda menghadapi masalah di masa depan. Telepon Paman. Apakah Anda mendengarnya? Anak yang baik sekali. Paman pergi sekarang. Xiao Guo, Anda membunuh hamster itu bukan? Tas sekolah kami sama. Apakah Anda menukar tas sekolah kami? Kenapa kalau aku melakukannya? Anda yang seharusnya dikeluarkan. Aku akan memberitahu kepala sekolah. Berhentilah bermimpi. Ayahku ada di dewan sekolah. Tidak ada yang berani memecatku. Tian. Kamu sudah kembali. Ya, Mama. Aku kembali. Aku mau kerjakan PR di kamar. Bagaimana kakimu bisa terluka? Mama jangan khawatir. Itu adalah kecelakaan. Aku jatuh sendiri. Oleskan obat. Jatuh dan terluka begini? Aku tidak percaya.
Beritahu ibu. Apakah ada yang mengganggumu? Mama jangan marah. Ayahnya ada di dewan sekolah. Meskipun dia menukar tas sekolah kami. Tapi, Mama tolong jangan bertanya lagi. Jangan khawatir. Ibu pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Kantor Dewan Direksi. Di mana mereka? Mengapa mereka semua pergi? Baru saja selesai rapat. Ada apa? Stick golf Anda ini. Saya rasa ini milik saya bukan? Tidak bisa menemukan senjata lain saat ini. Tidak, Anda menggunakan stick golf saya sebagai senjata. Bukankah ini tentang anak itu? Dia diganggu di sekolah. Dia tak mau bilang siapa pelakunya walau harus mati. Dia hanya mengatakan itu adalah anak dari anggota dewan sekolah yang menukar tas sekolahnya. Tas sekolah Xiao Guo dan Tian Tian. Saya memberikannya kepada mereka berdua. Saya akan pergi menyelidiki. The film was translated and narrated by Berlari sejauh ini membuatku sangat haus. Mengapa baunya seperti alkohol? Benar, itu alkohol. Kalian orang kaya minum saat rapat. Yang disebut Dewan Sekolah Anda tahu. Hanyalah sekelompok orang dari kelas yang sama. Mengobrol bersama. Mereka tidak membahas masalah serius apapun. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalian orang-orang berkuasa dan berpengaruh. Sekolah-sekolah yang kalian jalankan juga bisa begitu gelap. Anda tahu Tian Tian, takkan kubiarkan datang. Kamu bahkan tidak tahu betapa bijaksananya Tian Tian. Betisnya berlumuran darah, tapi dia tidak mau memberitahuku siapa yang mengganggunya. Apakah orang tanpa kekuasaan atau pengaruh ditakdirkan untuk diganggu? Anakku, juga darah dagingku. Kamu tidak tahu betapa sakitnya aku melihatnya seperti itu. Dengan toleransi alkohol ini, jangan minum alkohol lagi. Alkohol jenis apa? Aku hanya pernah minum bir. Alkohol jenis apa ini? Ini sangat kuat. Jadi kesenjangan antar kelas. Sejelas ini. Ketua Yu. Terima kasih sudah menempatkan Tian Tian di sekolah yang begitu bagus. Tapi aku tidak akan membiarkannya diganggu oleh siapapun. Aku akan mengurus penarikannya. Jangan khawatir. Saya akan menanganinya. Kata-kata seorang pria. Itu menipu. Dasar bajingan. Yen Xiage. Jika bukan karenamu, aku tidak akan punya anak. Yen Xiage, Anda memperlakukan saya sebagai mantan suami itu lagi. Apakah dia benar-benar sebaik itu? Kamu bilang kamu. Betapa bagusnya jika kamu tidak menikah. Anakku dan aku tidak akan hidup sesulit ini. Dia bahkan sudah menikah. Yen Xiage, buka mata Anda. Lihat baik-baik. Antara saya dan pria itu, siapa yang benar-benar lebih baik? Tentu saja itu. Yen Xiage. Apakah Anda menyihir saya? Ketua Yu, Bagaimana situasi pengawasannya? ini, Bicara. Ketua Yu sulit bagi saya untuk mengatakannya. Bagaimana kalau Anda menonton rekaman pengawas dan kemudian menilai? Ketua Yu, bagaimana ini harus ditangani? Kemarilah. Menjebak teman sekelas. Menganiaya hewan. Apalagi yang Anda takut lakukan, kemarilah. Kemarilah. Jangan hentikan saya. Aku membencimu. Kau sama sekali bukan ayahku. Apa yang Anda katakan? Apa yang terjadi? Dia baru saja bilang, saya bukan ayahnya. Apa maksudnya itu? Yan Chen, kamu terlalu keras pada anak itu. Anak itu mungkin sedikit memberontak. Jika saya tidak cukup tegas, dia akan pergi membakar. Apa yang Xiao Guo lakukan sampai membuatmu begitu marah? Tuan muda di sekolah. Menganiaya hewan. Memfitnah teman sekelas. Kamu menjebak teman-teman sekelasmu. Apakah begini cara saya mengajarimu? Jelas-jelas itu kau. Cukup. Yan Chen, Xiao Guo masih kecil. Saya pasti akan mengawasinya dengan baik dan membuatnya menjadi lebih baik. Mengawasi dengan baik. Ini adalah hasil pengawasan Anda. Xiao Guo masih muda. Dia hanya suka bermain. Orang bilang, anak yang suka bermain itu pintar. Jika Anda terus melindunginya, hidupnya akan hancur. Dia jeti seperti ini. Bukankah itu karena kamu? Kamu tidak mencintainya. Dia kekurangan kasih sayang ayah sejak kecil. Giok yang tidak dipoles tidak dapat menjadi bejana. Saya akan mengaturnya untuk pergi ke taman kanak-kanak biasa, agar dia bisa bersekolah dengan anak-anak biasa. Dan Anda,
Saya juga akan membekukan kartu bank Anda, agar Anda tidak memanjakannya lagi. Tidak, Yan Chen. Saya pasti akan mengajari Xiao Guo dengan baik. Dia pasti akan berubah. Tapi seorang anak tidak boleh miskin. Lepaskan. Yan Chen, Nyonya, pendidikan anak adalah yang terpenting. apa urusan pelayan sepertimu? Pergi. Yang kamu lakukan hanya menangis. Masalah kecil saja tidak bisa kamu tangani. Nyonya tua, Jeti ketua Yu punya anak. Dan dia sudah berusia 5 tahun. Nyonya tua Yu. Bocah itu. Dia menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Aku harus pergi membereskan The film masalah was dengannya. translated Yeah. and narrated by M Media. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Apa nenek mau? Aku panggilkan keluarga nenek. Aku alergi logam. Aku juga alergi logam. Aku punya solusi. Nenek, obat ini sangat ringan. Anak-anak pun bisa minum tanpa masalah. Nenek pasti akan baik-baik saja jika meminumnya. Nenek, aku akan mengantar nenek pergi ke kantor mama. Beristirahat sebentar. Ayo pergi. Nenek, ini kursi mama. Nenek duduk di kursinya. Beristirahatlah sebentar untuk pulih. Aku akan mengambilkan segelas air untuk nenek. Baiklah, terima kasih. Yen Siage, dasar bocah nakal. Membawamu ke perusahaan saja sudah kesalahan. Lalu kau datang bawa nenek tua bangka. Perusahaan ini bukan panti jompo. Bukan juga tempat penitipan anak. Tuan, Anda sudah dewasa. Bagaimana bisa Anda begitu tidak sopan? Nenek ini hanya beristirahat sebentar di perusahaan. Ini adalah perusahaan, bukan rumahmu. Cepat bawa nenek tua bangka ini dan keluar. Tepat sekali, ada bau orang tua. Ini mengganggu pekerjaanku. Perusahaan ini untuk bekerja, bukan tempat penampungan. Tepat sekali, anak ini juga sangat mengganggu. Dengar sini, Yin Siage harus diusir bersama mereka. Jika bukan yang tua, maka yang muda. Dalam hati kalian, apa kalian tidak punya kebaikan sedikit pun? Guru bilang, kita bantu orang lain untuk bahagia. Nenek ini hanya merasa tidak enak badan. Aku membawanya ke sini untuk beristirahat sebentar. Bagaimana bisa kalian membicarakannya seperti itu? Apa salahnya mengatakannya? Siapa Anda di perusahaan ini? Cepat kembali ke taman kanak-kanak Anda dan pergi ke sekolah. Cepat buka jendela dan ventilasi. Bagaimana bisa nenek tua ini punya bau seperti itu? Dia tidak mengompolkan. Yu Jingchen orang itu. Orang macam apa yang dia pekerjakan? Perusahaan ini penuh dengan monster dan iblis. Kalian orang jahat. Bagaimana bisa kalian mengatakan hal seperti itu kepada seorang nenek tua? Dasar bocah nakal, apa yang kau tahu? Cepat bawa nenek tua bangka ini dan keluar. Kalau tidak, aku akan segera memanggil keamanan dan menyuruh mereka mengusirmu. Kalian orang jahat. Aku akan memberitahu paman ketua untuk melaporkan kalian. Mengeluhkanku kepada Ketua Yu. Ketua Yu punya anak dan istri. Mamamu adalah wanita jalang yang merusak keluarga orang lain. Kalian bicara omong kosong. Mama bukan wanita jalang. Mama adalah orang paling baik di dunia. Jika mamamu bukan wanita jalang, kalau begitu beritahu kami siapa ayahmu. Aku. Tidak bisa mengatakannya sekarang kan? Ibumu benar-benar wanita penggoda. Dan kau adalah anak haram. Paman jahat. Paman tidak berhak menghina ibuku. Tian cepat bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Supervisor Si, bagaimana kamu bisa memperlakukan seorang anak seperti ini? Lihat apa yang telah dilakukan putrimu. Membawa seorang wanita tua bangka ke perusahaan. Bagaimana Anda mengharapkan orang lain bekerja? Mama, nenek ini alergi dan tidak enak badan. Itu sebabnya aku membawanya kembali ke kantor. Apa aku salah? Sayang, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Supervisor Si, sebagai orang dewasa, kita seharusnya mengajari anak-anak
Cara membantu orang tua. Bukan bersikap begitu kasar kepada seorang anak dan orang tua. Pengacara Yin, aku kejam. Jika Anda suka, orang tua dan anak-anak begitu banyak. Kalau begitu mengundurkan diri dan pergi ke pedesaan untuk menjadi sukarelawan. Di sana penuh dengan orang tua dan anak-anak. Bau anak-anak dan bau orang tua. Aku akan membiarkanmu mencium sepuasnya. Jaga bicaramu. Anda punya hak apa menuntut saya? Pengacara Yin, orang sembarangan. Yang kamu bawa ke perusahaan untukku. Kamu benar-benar berpikir kamu orang penting sekarang. Kenapa repot bicara padanya supervisor si? Buang saja mereka. Tepat sekali. Bagus. Buang wanita ini. Bersama pasangan tua dan muda ini. Keluarkan untukku. Hentikan. Dengan aku di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menindas ibu dan anak ini lagi. Tidak mungkin. Nenek tua ini. Apakah dia punya latar belakang? Saya baru saja menyadari. Kain ini sebenarnya berbenang emas dan timbul. Dasar nenek tua. Bukankah Anda seorang pemulung? Bagaimana Anda bisa mendapatkan bahan sebagus ini? Miskin tetap tampak miskin meski berpakaian mewah. Mereka hanya terlihat miskin. Sudah selesai atau belum? Begitu banyak orang menindas seorang lansia. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Pembalasan. Pengacara Yin. Semua orang di sini. Siapa yang bukan siswa berprestasi dari universitas bergengsi? Hanya Anda yang disukai oleh Ketua Yu. Apakah hanya karena Anda paling pandai merayu? Tidakkah Anda takut akan pembalasan? Aku baru saja mulai merekam. Kamu bisa terus menyebarkan rumor tentangku. Kita akan bertemu di pengadilan. Nah, bagus. Kau tahu cara melindungi dirimu sendiri. Tapi dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengutukmu lagi. Kamu ini apa? Beraninya kamu mengancamku di sini. Biar ku beritahu, Yen Siage, aku takkan membiarkanmu soal ini. Semua orang melihatnya kan. Yen Siage mulai lebih dulu dan melukai orang. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ada kamera pengawas di mana-mana di sini. Aku hanya bertindak membela diri. Yen Siage, bela diri. Aku memberitahumu. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan 5 juta, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Supervisor Si, kamu benar-benar meminta banyak bukan? Aku menyarankanmu untuk segera pergi periksa kepalamu. Temui psikiater. Sebagai bawahanmu, aku sangat prihatin dengan kondisi mentalmu. Sudah cukup Yen Siage. Berhentilah bicara omong kosong di sini. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu di sini. Satpam, keluarkan kedua orang ini untukku. Hentikan. Kau punya banyak keberanian. Kau berani menyentuh Nyonya Besar Yu. Apakah Departemen Hukum Grup Long Yu sudah menjadi sekacau ini? Nenek, tolong jangan marah. Kalian berdua, ambil gaji terakhir kalian dan pergi. Ketua Yu, maksudmu wanita tua ini adalah nenekmu. Beraninya kamu berbicara tidak sopan kepada Nyonya tua. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Ketua Yu, saya tahu saya salah. Sebagai seorang supervisor, aku tidak bisa memenuhi tanggung jawab seorang supervisor. Sebaliknya aku bersikap seperti atasan. Nyonya tua Yu, saya salah. Saya benar-benar seharusnya tidak menindas yang lemah dan gunakan kekuasaan saya untuk menindas. Saya salah. Saya salah. Saya pantas dihukum. Orang yang harus kau mintai maaf, bukan aku, tapi mereka. Tolong, biarkan saya lolos kali ini. Saya punya orang tua lanjut usia di atas saya, dan anak-anak kecil di bawah saya. Saya bahkan punya anak berusia 3 tahun. Keluarga saya tidak bisa tanpa pekerjaan ini. Aku kira kamu adalah serigala penyendiri. Aku tidak menyangka bahwa di rumah, kamu juga punya orang tua dan anak-anak. Saya tahu saya salah. Siaga, saya benar-benar tahu saya salah. Paman, mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan terbesar. Paman seharusnya tetap tidak mengganggunya. Perusahaan kami berorientasi pada manusia. Grup Long Yu sama sekali tidak mengizinkan mereka yang tindas, yang lemah takut pada yang kuat. Demi anak itu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Semua orang akan diskors tanpa gaji, tapi tetap pegang posisi. Terima kasih Nyonya Tua Yu. Terima kasih Nyonya Tua Yu. Terima kasih pengacara Yin. Terima kasih pengacara Yin. Terima kasih anak kecil. Keluar. Ya ya, Kami benar-benar berutang padamu barusan. Bukan apa-apa. Jangan sebut-sebut. Anak ini juga alergi logam. Ya, Orang yang alergi logam cukup langka. Mungkinkah anak ini adalah cicitku? Melihat fitur wajah ini, semakin kelihat semakin dia mirip Yan Chen saat kecil. Nenek, tolong jangan sembarangan mengklaim orang. Tian-Tian bukan anakku. Benarkah? Tapi aku merasakan ikatan yang kuat dengannya. Nyonya Tua Yu, apa yang kamu lakukan? Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ambillah, ini bukan hanya untukmu. Tian-Tian juga punya satu. Ambil saja. Apa yang nenek putuskan, tidak ada yang bisa menghentikan. Nak, jangan merasa terbebani. Ini adalah tanda kecil dari perhatianku. Kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih Nenek Buyut. Nenek, 2 perhiasan itu pernah dibeli mahal oleh seseorang. Tapi kau dengan tegas menolak. Kali ini, kenapa kau memberikannya begitu saja? Belum lagi ibu dan anak itu telah membantuku. Hanya karena Tian-Tian terlihat persis sepertimu.
Satu kecil. Bagaimanapun juga aku beri mereka. Persis sama. Ya. Alis mata dan hidungnya semuanya sama. Aku bahkan sedikit linglung. Hanya saja sayang. The film Dia was bukan cicit translated kandungku. and Kau ini, narrated kau by punya M anak. Media. Kenapa tidak memberitahuku? Berikan aku alamatnya. Aku ingin pergi menemui mereka. Kenapa begitu berantakan? Bicara. Kepala pelayan Liu tidak tahan. Para pelayan Nyonya dan Tuan Muda mengundurkan diri. Para pengasuh ikut kepala pelayan Liu dan mengundurkan diri. Yang baru tidak bisa bertahan seminggu. Dan mereka juga mengundurkan diri. Ketua Yu juga sudah lama tidak di sini. Sudah lama. Turunlah. Kamu yang baru. Pengasukan. Cepat masak. Aku kelaparan. Benar. Nanti villa ini perlu dibersihkan secara menyeluruh. Cepatlah. Jangan berpikir hanya karena kamu sudah tua. Kamu bisa bertindak sombong. Apakah kau berbicara padaku? Aku tidak berbicara denganmu. Aku berbicara dengan hantu. Cepat pergi. Pengasuh baru. Bagaimana dia lebih tua dari kepala pelayan Liu? Lakukan saja. Mengapa kamu masih berdiri kaku di sana? Pergi. Kurang ajar. Siapa yang mengajarimu? Berbicara kepada nenek seperti itu. Nenek. Nyonya besar Yu. Nyonya besar Yu. Bagaimana bisa berpakaian seperti ini? Yanchen kamu. Kamu bercandakan. Bagaimana menurutmu? Nenek, saya minta maaf. Itu Xiao Guo dan aku yang salah mengira Anda. Saya mengira Anda seorang pengasuh. Saya benar-benar minta maaf. Xiao Guo, cepat bangun. Dan minta maaf kepada nenek buyut. Maaf. Jadi pengasuh bisa diperlakukan seperti ini. Kami biasanya memperlakukan bawahan kami dengan cukup baik. Hari ini saya lapar. Anda tahu, sekali seseorang lapar, mereka akan menjadi mudah marah. Gula darah rendah Anda bisa mengerti itu, kan? Kau cukup baik kepada para pelayan. Aku sudah mendengar semuanya. Kepala pelayan Liu dan pelayan lainnya, semuanya diusir olehmu. Pengasuh yang baru dipekerjakan. Tidak bisa bertahan bahkan seminggu. Apa kau pikir aku pikun? Nyonya besar, ini salah Xiao Guo. Tapi kamu juga tahu, anak-anak seusia ini bahkan tidak disukai anjing. Xiao Guo, cepat berlutut. Minta maaf kepada nenek buyutmu. Aku tidak akan minta maaf. Nenek sihir tua. Jelek sekali. Xiao Guo, Aku tidak menyukai mereka. Tak layak dibandingkan dengan yang kutemui di perusahaan. Ibu dan anak perempuan itu. Nenek. Yanchen, aku salah. Kau harus merenung dengan cermat. Yanchen, Ambil sampel rambut dari Xiao Guo dan Tian Tian, dan lakukan tes DNA denganku juga. Tidak ada yang boleh mengungkapkan ini. Ya. supervisor saya apa yang sudah kamu putuskan? Ini, saya khawatir ini agak sulit. Akhir-akhir ini saya sangat berhati-hati. Bagaimana saya masih bisa bertindak melawan Yin Xiage? Ada 5 juta di kartu ini. Ini hanya uang muka. Ini, Apa kamu bodoh? Apa kamu tidak tahu cara bermain trik secara rahasia? saya tahu. Diam. Bulan depan akan menjadi tahun ke-10 kemitraan perusahaan kita dengan Grup Inu. Waktu ini sangat penting. Namun, pengacara kita yang berbicara bahasa Jepang sudah mengundurkan diri. Tugas ini hanya bisa dipercayakan kepada pengacara bintang kita, pengacara Year. Pengacara Year, di departemen hukum kita, bakat bahasa asingmu adalah yang paling menonjol. Kamu mahir dalam bahasa Jerman Prancis. Tapi aku tidak bisa berbahasa Jepang. Pengacara Year, dengan bakat bahasa asingmu, belajar bahasa Jepang dalam sebulan seharusnya tidak menjadi masalah kan? Sebuah skema yang terang-terangan, langkah supervisor si benar-benar serdit. Jika pekerjaan ini dilakukan dengan baik itu dianggap biasa. Salah sedikit akibatnya besar. Pengacara Year, bagaimana menurutmu? Jika sulit, jika kamu merasa tidak bisa melakukannya, maka saya tidak punya pilihan selain melaporkannya kepada Ketua Yu. Kalau begitu, aku akan bertanggung jawab. Dia gila. Tepat sekali. Demi kepentingan kelompok, aku harap semua orang bisa bekerja sama, berkolaborasi, untuk mengamankan tugas penting ini. Kakak Liu, kamu punya lebih banyak pengalaman. Mengapa kamu tidak membantuku melihat proposal ini? Xiage, saya sedang sibuk sekarang. Mengapa Anda tidak? Tanya Shaoli. Saya juga tidak punya waktu. Xiao Chang, Jangan lihat saya. Saya punya setumpuk kasus di tangan saya, dan saya belum menyelesaikannya. kalau begitu kalian semua sibuklah.
Aku akan pergi duluan. Dengan jadwal yang begitu padat, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikannya. Nyonya Yu, pengacara Yin, kasus yang dia tangani kali ini sangat penting dan sangat rumit. Tidak ada seorang pun di kantor yang bersedia membantunya. Bagus sekali. Jika dia mengacau kali ini, bahkan Ketua Yu tidak akan bisa menyelamatkannya. Waktu itu aku ingin melihat sendiri bagaimana Yin Xiage terjatuh dalam kemalangan. Paman, Ketua Yu, sudah selarut ini kamu belum pulang kerja. Bukankah biasanya kamu tidak lembur? Aku punya terlalu banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Mari kita makan camilan larut malam bersama. Apakah kau lapar? apakah paman secara khusus memesan ini untuk kami? Tidak. Paman memesan terlalu banyak untuk satu orang. Jadi mari kita makan bersama. Benarkah begitu? Tentu saja. Ya, Benar. Aku meminta asisten Chol untuk membantu membelikanku kacamata hitam. Tapi apa yang dia belikan untukku? Kacamata terjemahan. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Apakah kau menginginkannya? paman. Jika paman ini memberi hadiah untuk mama, berikan saja langsung. Alasan canggung begitu tak perlu, paman. Jika kau tidak menginginkannya, maka aku akan membuangnya. Aku mau. Ketua Yu, kamu benar-benar penyelamat. Paman, jika paman ingin mendekati mama, paman tidak bisa begitu keras kepala. Apa yang kau bicarakan? Tian. Biar aku tunjukkan. Hal favorit yang mama baca adalah novel romantis ketua. Cari beberapa inspirasi. Apa ini? Kenapa aku harus membaca sesuatu seperti ini? Ayo makan. Beberapa orang tidak punya cukup bakat. Dan mereka tidak suka belajar. Xiaoge, apakah kamu belum siap? Perlu saya carikan orang untuk Anda, untuk membantu Anda keluar dari kesulitan ini. Sudah selesai. Penerjemah Jepang yang saya sewa untuk Anda terjebak macet. Tidak apa-apa, Supervisor Si. Aku bisa melakukannya sendiri. Benarkah? Misi ini sangat penting. Anda, Jangan khawatir jika aku mengacaukannya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya mundur atas kehendak sendiri. apa yang Anda bawa? Ini adalah kacamata berteknologi tinggi terbaru. Mereka bisa menerjemahkan audio secara real time. Terjemahkan ucapan. Baiklah, saya pergi sekarang. Nyonya dia punya kacamata yang bisa menerjemahkan secara real time. Kamu seharusnya memikirkan ini lebih awal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku punya cara. Baiklah, saya tahu saya akan pergi sekarang. Nard, apakah kamu suka ikan mas koki? Paman mau ajak kamu main ikan mas koki ya? Baik, Baiklah. Nah, lihat ikan mas koki itu cantik sekali bukan? di mana? Ada di sana. Tolong, Tian. Pengacara Yin. Tian, kamu baik-baik saja, sayang. Ayo ganti pakaianmu. saya baik-baik saja. Yin Xiage akan menerjemahkan kali ini. Kacamata itu pasti rusak. Kenapa? Tian bukan anak kandungmu, dan kamu masih bersedia menyelamatkannya. Apakah seseorang hanya mencintai anak kandungku? Sudah berakhir. Kacamata penerjemahku jatuh ke air. Halo, saya dari grup Long Yu. Saya supervisor Si dari Departemen Hukum. Anda pasti penanggung jawab grup Inu. Tuan Kawasaki bukan? Silakan duduk. Di manakah lokasi Yin Xiage? The film was Pengacara Yin baru saja translated pergi and berganti pakaian. narrated by Berganti Annie. pakaian begitu lama. Dia tidak mungkin kabur di menit terakhir kan? Kalau tak sanggup, jangan dipaksakan. Pengacara Yin benar-benar. Di mana penanggung jawab grup Long Yu?
Kenapa sampai sekarang kita masih belum melihat siapapun? Dia mungkin tidak akan bisa datang. Maaf membuat Anda menunggu. Yen Siage, kacamata penerjemahannya rusak, dan dia masih berani muncul. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menangani ini. Halo, saya Yen Siage. Yen Siage. Bukankah Anda di situs hukum STA? Situs hukum. Menerbitkan sebuah tulisan tentang otonomi perkawinan wanita. Sebuah tesis hukum. Makalah Anda ini. Saya sudah membacanya berkali-kali. Setiap kali saya membacanya saya bisa merasakan makna yang berbeda. Anda adalah idola saya. Terima kasih atas pujian Anda. Untuk Anda saya bahkan secara khusus mempelajari bahasa Mandarin. Ini untuk memudahkan kita untuk berdiskusi tentang pengetahuan hukum. Kalau begitu sekaranglah waktu terbaik. Bagaimana kalau kita bahas kontraknya dulu? Mengapa tidak? Silakan. Tian, mulai sekarang saat ibu tidak ada, kamu tidak boleh bermain air sendiri lagi. Mengerti? Jika tidak ada siapa-siapa, betapa berbahayanya itu, kamu tahu. Aku tahu, Mama. Aku membuat Mama khawatir. Tapi aku ingin menjelaskan. Supervisor Si menyuruhku pergi melihat ikan mas. Tapi aku tidak melihat ikan mas. Dan, kemudian aku jatuh ke air. Supervisor Si menyuruhmu pergi melihat ikan mas. Ya benar. Anak baik sayang. Kamu tunggu di sini dengan patuh untuk ibu. Ibu ada urusan yang harus diselesaikan. Yen Siage. Meskipun Ketua Yu memanjakan Anda tetap harus mengetuk pintu dulu kan? Kamu mendorong Tian kan? Jangan bilang saya tidak. Supervisor Si, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu pada anak si kecil itu. Anda bilang itu saya bahwa saya mendorongnya. Apakah Anda punya bukti? Baiklah, aku akan memeriksa rekaman pengawas. Yen Siage, apakah kamu bodoh? Itu taman terbuka, tidak ada pengawasan. Segala perbuatan manusia dilihat Tuhan. Kamu yang mendorongnya. Jadi bagaimana jika saya mendorongnya? Apakah Anda punya bukti? Kamu mengakui itu kamu? Tidak ada bukti. Berhenti menggonggong pada saya di sini. Keluar. Tentu saja, seseorang akan mempercayainya. Kamu. Anda ingin bermain-main dengan saya. Anda masih terlalu hijau. Hentikan. Lepaskan saya. Ketua Yu, itu semua anaknya yang bermain di air di sana. Tak ada kaitannya dengan saya. Dia jatuh sendiri. Ini yang kau katakan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ibu pergi mencari Supervisor Si. Tian, apa yang kau pikirkan? Pamanku datang tepat pada waktunya. Ibu pergi mencari Supervisor Si. Aku takut dia akan diintimidasi. Kenapa ibumu mencari supervisor Si? Supervisor Si yang mendorongku ke dalam air. Tapi aku tidak punya bukti. Asisten Chow, kompilasi semua video dari perjamuan hari ini dan periksa satu persatu. Beritahu HRD untuk memecatnya. Masukkan dia ke daftar hitam di seluruh kota. Tidak, Ketua Yu. Tolong jangan. Anda tidak bisa memasukkan saya ke daftar hitam. Jika Anda memasukkan saya ke daftar hitam, hidup saya akan hancur. Pernahkah kamu berpikir bahwa melakukan ini juga akan merusak hidup orang lain? Bawa dia pergi. Anda tidak bisa melakukan ini. Ketua Yu, saya mohon. Tolong lepaskan saya, Ketua Yu. Terima kasih Ketua Yu. Dengan aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu dan Tian menderita ketidakadilan sedikit pun. Yan Chen, Pergi ke perjamuan hari ini. apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pergi kemana-mana hari ini. Aku memperingatkanmu. Kita saat ini tidak hubungan di mana kita bisa kunjungi lokasi syuting bersama. Apa kamu dengar itu? Laporan forensik. The film was translated and narrated by M. Media. Jadi, Tian bukan putri kandungku. Ketua Yu,
sampel Tian-Tian dan Xiao Guo. Sudah saya letakkan di ruang kerja Anda. Baiklah. Aku hanya mengkhawatirkan bagaimana cara mempererat hubungan kita. Yu Yanchen, kamu justru membawa kesempatan. Langsung ke depan pintuku. Yen Xiage, kau bekerja di sini. Yang Fan, kenapa kamu? Mengapa memanggilku Yang Fan? Bagaimanapun juga kita ini kerabat. Kau seharusnya tetap memanggilku Ipa. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Kemana Yin Xiaoqi pergi? Mengapa belum ada pembaruan tentang dia baru-baru ini? Bukankah kalian berdua selalu bersama? Bersama? Kau pasti menyembunyikannya kan? Akhir-akhir ini kekurangan uang. Pinjamkan uang. Aku juga belum menghubunginya akhir-akhir ini. Jangan mencariku. Ini tempat kerjamu kan? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, serahkan uangnya dengan patuh. Kau tidak ingin aku naik ke sana dan membuat keributan kan? Bagaimanapun juga kalian para pengacara, orang yang peduli nama baiknya, anak kecil. Bagaimana jika ibumu tidak mendengarkan? Lepaskan dia, aku akan memberimu uangnya. Begitu lebih baik. Paman, Jangan takut paman ada di sini. Siapa kau? Beraninya kau memukulku. Percaya atau tidak aku akan menuntutmu. Usir dia. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Untungnya kamu datang tepat waktu. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu bisa menelponku. Mengalami hal seperti ini dan harus merepotkan bos. Betapa memalukan. Aku tidak hanya ingin menjadi bosmu. Apa kamu belum mengerti? ini benar-benar kasus kasih sayang timbal balik. Anak itu masih kecil dan salah menggunakan idiom. Paman, besok sekolah mengadakan penjualan sama orang tua anak. Bisakah kau ikut denganku? Dia sebenarnya menganggapku sebagai cadangan. Aku ada konferensi internasional besok. Jika selesai lebih awal, aku bisa datang dan menemanimu. Baiklah. Penjualan amal ini bertujuan untuk membantu anak-anak di pegunungan, mendirikan sekolah untuk anak miskin. Kami berharap semua orang tua dan anak-anak akan antusias. Mari kita lihat. Siapa yang akan memenangkan gelar filantropis cilik hari ini? Ibu, aku harus menjual semua ini untuk membantu anak-anak itu. Baiklah, Ibu. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Semuanya ayo lihat. Ayo lihat. Ukiran kayu buatan tangan Tian-Tian. Ini bisa diletakkan di rumah sebagai hiasan. Jangan hanya lewat. Jangan sampai ketinggalan. Berisik sekali. Siapa yang mau membeli potongan kayu rusakmu itu? Ini bukan potongan kayu yang rusak. Aku membuat ini sendiri. Semuanya sama saja. Hanya barang murahan. Aku tidak tahu bagaimana kalian semua bisa masuk ke taman kanak-kanak ini. Berada di kelas yang sama dengan anak kami. Aku merasa jijik. Orang tua ini, omongan macam apa itu? Memang begini caraku bicara. Ada apa? Ukiran kayu Tian-Tian adalah yang dia ukir setiap hari sepulang sekolah. Begadang untuk membuatnya. Jika kamu tidak menyukainya tidak apa-apa. Jangan meremehkannya. Bukankah ini hanya barang rongsokan tidak berguna? Semuanya ayo lihat. Ada yang memanfaatkan penjualan amal ini. Membawa barang-barang murahan. Dan hanya memenuhi jumlah di sini. Astaga, Taman Kanak-Kanak Norton telah lama menggelar penjualan amal. Ini pertama kalinya aku melihat barang-barang yang tidak berharga seperti ini. Ibu dan anak ini benar-benar lisik. Mereka tidak mau mengeluarkan uang dan mengeluarkan barang rongsokan ini. Mencari orang bodoh yang mau beli. Ibu, apakah ukiran kayuku seburuk itu? Tentu saja tidak. Ukiran kayu Tian-Tian adalah yang terbaik di hati ibu. Jangan berlagak melodramatis di sini. Aku rasa dengan barang-barangmu itu, kau tidak akan menjual sepeser pun. Semuanya ayo lihat punyaku. Ini adalah dinasti Qing. Vas bola langit dengan pola teratai melingkar. Sungguh harta karun. Saya bayar 600.000. Ayo lihat ini. Ini adalah kalung zamrud putri abad ke-18 yang pernah dikenakannya. Saya bayar 800.000. Aku tawar 1 juta. Bisakah kau lihat perbedaan di antara kita dalam kekayaan? Aku akui barang-barang yang kamu bawa
sangat berharga. Namun, ukiran kayu yang dibuat oleh tian-tian kami diukir dengan cermat, bahkan jika terjual 5 yuan atau 10 yuan, itu akan tetap menjadi sedikit bantuan untuk anak-anak di daerah miskin. Bantu apa? 10 yuan bahkan tidak cukup untuk membeli sebotol air. Keluar dari penjualan amal kami. Kami sama sekali tidak membutuhkanmu. Keluar. 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 Aku akan kasih tawaran 10 juta untuk membeli ukiran kayu ini. Bukankah ini Ketua Yu dari grup Long Yu? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah itu anak Ketua Yu? Hati-hati jangan memperburuk keadaan. Ukiran kayu ini bagus. Aku kasih tawaran 15 juta. Yang ini juga bagus. Aku kasih tawaran 20 juta. Ini hanyalah karya seorang ahli ukir jenius. Ini memiliki nilai koleksi tertentu. Aku kasih tawaran 30 juta. Ibu, apakah mereka berbicara tentang mata uang game atau RMB? RMB. Pada penjualan amal ini, harga jual tertinggi 30 juta. Pemenang penghargaan filantropis cilik adalah Yin Tian, Tian kecil kita. Mohon undang anak dan orang tua untuk naik ke panggung untuk foto kenang-kenangan. Ayah ibu, cepat kemari. Ibu dan ayah mendekatlah sedikit. Lihat lurus ke depan. 3, 2, 1. Cheers! Selamat kepada Yin Tian atas perolehan gelar filantropis cilik. Jalan ini Yin Siage. Bagaimana dia bisa menggoda pria di mana-mana? Nyonya, tukang reparasi sudah datang. Yin Xiaoqi. Nyonya. Jadi kau di sini. Bagaimana kamu menemukanku? Nyonya, apakah Anda mengenalnya? Pelayan, urus urusanmu sendiri, keluar. Sungguh pamer kekuatan. Apa yang kamu inginkan? Hanya rakyat jelata, kau benar-benar ingin jadi burung Phoenix. Tidak heran pesan-pesan yang kukirim padamu. Kau tidak membalas satupun. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin bersamamu. Di hari-hari tanpamu. Itu sangat menyiksa. Jangan sentuh aku. Apa kamu pikir kamu pantas untukku sekarang? Pengawal. Di mana para pengawal? Orang ini mencuri. Bawa dia pergi. Yin Xiaoqi. Tidakkah kau berpikir, kau bebas melakukan apapun padaku? Kau mau kemana? Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Bawa mereka pergi. Berhentilah bermain-main. Kemasi barang-barangmu. Kita harus segera pergi. Kita mau kemana? Ke rumah bibi dari pihak ibumu. Mengapa kita pergi? Ayah kandungmu datang mencari kita. Jika dia dan Yu Yanchen bertemu, semuanya akan berakhir. Ibu, apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Ayo pergi. Ketua Yu, Kenapa kamu di sini? itu. Akhir-akhir ini, aku ada urusan keluarga. Bisakah Anda membantu saya menjaga Tian-Tian selama beberapa hari? Biarkan dia tinggal di tempat Anda. Aku tahu ini agak lancang, tapi Baiklah, kamu ikut juga. aku tidak perlu. Lagi pula ada anak-anak di rumah. Mereka bisa saling menemani. Terima kasih Ketua Yu. Jadilah anak baik. Kak, Xiao Guo, kenapa kamu di sini? Aku merindukanmu dan Tian-Tian. Jadi aku datang untuk menginap beberapa hari. Kamu diam saja sebelumnya. Kita bersaudara. Apa yang perlu dikatakan? Di mana Tian? Tian. Dia menginap di rumah teman selama beberapa hari. Apa kamu tidak akan membuka pintu? Biarkan kami masuk.
Siage, cepat buat makan malam. Aku kelaparan. Siapa itu? Siage, pergi lihatlah. Aku sedikit takut. Siapa itu? Kak, buka pintunya. Tidak, aku takut. Xiaoqi. Keluar. Mari kita bicara. Aku tidak mau. Kamu, kalau mau ngomong bilang ke Yin Siage, dia mewakiliku. Yang Fan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ada apa? Mari kita bicara besok. Besok. Kau mau bersembunyi di mana lagi? Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Berani memanggil polisi, coba saja. Ketua Yu, Nona Yin sudah pergi keluar. Apa dia bilang kemana dia pergi? Aku dengar, dia tinggal beberapa hari di rumah kerabat. Dimengerti. Terima kasih, Bibi. Anak ini sangat sopan. Tidak seperti Ayo pergi. Paman akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Tian, apa kamu sudah selesai mandi? Paman bantu keringkan rambutmu. Aku sudah selesai mandi. Tian, kamu berkeringat semua. Kenapa kamu masih terbungkus selimut? Apa kamu tidak kepanasan? Aku tidak mau. Tanda lahir jelek ada di bawah tulang selangkaku. Aku jelas The tidak ingin film was orang lain melihatnya. translated and narrated by M Media. Paman akan memberitahumu. Tanda lahir adalah hadiah dari surga. Bagaimana bisa jelek? Benar. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku tunjukkan padamu. Tapi kau harus merahasiakannya, baiklah. Paman akan merahasiakannya untukmu. Tanda lahir ini. Itu benar. Aku sudah memilikinya sejak aku lahir. Itu tanda lahir warisan keluargaku. Tian juga memilikinya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Aku harus pergi meminta penjelasan. Tian, kamu tetap di sini sebentar dulu. Laporkan saja. Kalau begitu laporkan saja. Anakku hilang. Istriku juga hilang. Katakan padaku hidupku. Apakah sengsara atau tidak? Sengsara atau tidak? Yang Fan, tenang dulu. Letakkan pisaunya. Aku tahu kamu sangat kesakitan. Tapi kamu baru berusia 30 tahun. Masih ada ruang untuk penebusan. Penebusan. Katakan padaku. Bagaimana cara menebus diriku? Bagaimana cara menebus diriku? Aku bisa membantumu. Tenang dan letakkan pisaunya. Saya yakin kita bisa berdamai. Kau yakin? Saya seorang pengacara. Saya bisa membantu Anda. Pikirkan lagi tentang Xiao Guo. Anda adalah ayahnya. Jika Anda melakukan kejahatan, dia akan terpengaruh. Baiklah. Aku tidak bisa menyakitimu. Tapi, aku ingin berbicara dengan Yin Xiaoqi dan mengobrol. Kak, buka pintunya. Kalian berdua harus bicara baik-baik. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Yang Fen, kamu bajingan. Aku pasti benar-benar delusi karena telah menikahimu. Xiao Guo bahkan tidak akan memanggilmu ayah. Dia tidak punya ayah sepertimu. Apa yang kau katakan? Aku bilang, kamu bajingan. Jika kau tidak keluar, percaya atau tidak aku akan membunuh adikmu. Kalau begitu baguslah. Dengan begitu Yin Siage bisa mati. Dan Yang Fen bisa masuk penjara. Aku akan menuai keuntungannya. Kalau mau bunuh aku bunuh saja. Yang Fen, kamu tidak akan berani. Kamu hanya seorang pengecut. Kak, aku tidak akan membukakan pintu untukmu. Aku tidak akan membuka pintu. Baiklah. Jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Kakak aku hanya ingin hidup dengan baik itu saja. Berhenti. Apa kamu terluka dimanapun? Saya baik-baik saja. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Aku bertanya padamu. Bagaimana dengan tanda lahir Tian? Jadi Tian adalah putriku kan?
Ya, Kenapa kamu tidak memberitahuku? bukankah Anda datang kepada saya hanya untuk mengambil anak dan membuang ibunya? Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana jika Anda membawa Tian-Tian pergi? Tian-Tian adalah anak kita. Bagaimana bisa aku membiarkannya meninggalkanmu? Aku akan memberimu status yang layak. Status yang layak. Lalu bagaimana dengan ibu? Anak Anda yang lain? Bagaimana dengannya? Apakah Anda ingin orang lain melihat Tian-Tian seperti apa? Sebagai anak dari seorang simpanan. Saya tidak setuju. Kamu bukan simpanan. Jika bukan karena kecelakaan 6 tahun lalu itu, aku tidak akan ada urusan dengannya. 6 tahun yang lalu. Maksud Anda, 6 tahun yang lalu Anda tidak sengaja tidur dengan 2 orang. Tidak, dari awal sampai akhir, hanya ada satu wanita untukku kamu. Percayalah padaku. Aku akan memintanya datang dan menjelaskan. Siapa yang ada di rumahmu? Adikku Yin Xiaoqi dan anaknya. Itu tadi mantan suaminya. Yin Xiaoqi adalah adikmu. Ya, Dia menyamar sebagai kamu, mengaku sebagai wanita dari 6 tahun lalu. apa? Kak, buka pintunya. Mari kita bicarakan ini dengan jelas. Xiao Gu, sama sekali tidak anakku. Kenapa kamu berbohong padaku? Kak, bagaimana bisa Anda melakukan hal seperti ini? Aku akan meminta asisten Chow mendaftar kejahatanmu dan menyerahkannya kepada mereka. Seumur hidup berikutnya, kamu bisa tetap di sana saja. Aku tidak mau masuk penjara. The film was Siagi, tolong bicarakan yang baik translated untukku. and Aku narrated tidak by bisa masuk Emilia. penjara. Jika aku masuk penjara, apa yang akan terjadi pada Xiaogu? Xiaogu hanya akan tersesat jika dia tetap di sisi Anda. Kita adalah saudara-saudara. Demi kita yang lahir dari ibu yang sama. Tolong minta ketua Yu untuk membebaskanku. Aku mohon padamu. Kakak, Anda baru saja menjebak saya dalam perangkap maut. Menolak membuka pintu bagaimanapun caranya. Apakah Anda masih menganggap diri Anda kakak saya? Kamu dan aku sama-sama lahir dari orang tua kita. Mengapa kamu bisa menjadi pengacara top, sementara aku hanya bisa menjadi asistenmu? Mengapa milikmu, pria seorang ketua, sementara suamiku hanya seorang tukang reparasi? Pada akhirnya ini hanya karena surga tidak adil. Apa yang salah dengan apa yang aku lakukan? Setiap orang untuk dirinya sendiri. Sialan kau, aku adalah kakakmu. Beraninya kau memukulku. Saya menyesal tidak menampar Anda agar sadar lebih awal. Itulah mengapa Anda menjadi begitu kejam. Aku jahat, Yin Xiage. Jika nasib kita tertukar, apa kau pikir kau masih bisa seperti ini sekarang? Berdiri di atas moral yang tinggi dan menuduhku, kau hanya akan menjadi lebih jahat dariku. Berhentilah mencari alasan untuk diri sendiri. Apakah Anda pikir semua orang sejelek dan sejahat Anda? Bahkan jika saya seorang pengemis hari ini, saya tetap tidak akan melakukan hal seperti ini. Aku melakukan semua ini demi Xiaogu. Sebagai seorang ibu, aku ingin anakku hidup dengan baik. Apa salahnya itu? Anda bisa menipu orang lain, tapi bisakah Anda menipu saya? Apakah Anda seorang ibu yang berkualitas? Baru sekarang bicara soal kasih ibu. Tidakkah menurut Anda itu konyol? Itu karena dia sangat mengecewakan. Jangan salahkan aku. Lepaskan. Seseorang. Kirim dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu. Hari ini, konferensi pers diadakan, terutama untuk mengumumkan identitas istri ketua grup Long Yu dan ahli waris. Silakan sambut mereka ke atas panggung. Tujuan konferensi pers yang aku adakan hari ini adalah untuk memberitahu seluruh dunia bahwa dalam hidup ini aku hanya akan menikahi Yin Xiage. Menjadi pihak ketiga di usia semuda ini.